Bismillahirrahmanirrahim. Sampai hadis berapa terakhir Bulughul Maram? Hadis keberapa? Hadis ke 20 25. Sekarang 26. Qala al-Imam al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa an Abi Samh radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yughsalu min bawlil jariyati wa yurashu min bawlil gulam. Yughsalu fi'il apa? Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari mughayyar sighah. Na'am, baul fi'il apa? Min bauli. Baul fi'il apa itu? Apa? Saya tanyanya isim fi'il apa? Baul fi'il apa itu? Kenapa? Fi'il apa isim? Kenapa? Kemasukan huruf jar. Baik, isim masdar. Bala yabulu baulan. Bala yabulu baulan artinya apa? Kencing. Nah, yughsalu min baulil jariyati, dicuci dari najis kencing bayi perempuan. Wa yurashu min baulil gulam, dan dipercik dari najis air kencing bayi laki-laki. Akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahhahahu al-Hakim. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Abu Dawud dalam sunannya, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Sunanun Nasa'i, Al-Hakim dalam biasanya Al-Mustadrak. Al-Hakim An-Naisaburi. Di dalam hadis ini menunjukkan salah satu perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari bayinya dalam sisi hukum, yaitu najis, cara membersihkan najis kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan. Kencing bayi perempuan sama dengan kencingnya orang besar, dicuci, dibilas, dibersihkan intinya. Kencing bayi laki-laki tidak perlu dicuci, tidak perlu dibilas, cukup dengan ditambahi air sehingga kira-kira kencingnya itu bisa dikalahkan oleh air. Nah, yurashu di situ bukan berarti dipercik, diambil air dari cedok kemudian dipercik, bukan itu maksudnya. Tapi makna yurashu di situ ayitba, yakni ambil air, misalnya dia kencing di kasur, dia kencing di spray. Nah, tidak perlu dicuci, dibilas, cukup disiram dengan air, kemudian kalau mau dijemur, jemur, itu sudah suci. Dan ini berbicara kondisi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memang serba pas-pasan. Dan juga di zaman sekarang kalau memang kondisinya seperti itu. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa air kencing najis laki-laki pun juga najis
Cuman perbedaan cara membersihkannya. Perbedaannya adalah cara membersihkan. Yang ketiga, cara ini selama bayi itu belum memakan makanan, belum memakan makanan dengan nafsunya dia. Kalau hanya sekedar selingan, dia masih tetap nyusu sama ibunya, ya kadang sesekali aja selingan, maka itu masih termasuk kategori boleh dipercikkan. Tapi kalau sudah mengkonsumsi makanan, maka sudah masuk hukumnya kencingnya orang dewasa. Ini cara membersihkan najis air kencing laki-laki. Nah, zaman sekarang alhamdulillah serba praktis, serba aman. Serba aman, barakallahu fikum, adanya popok, adanya pampers untuk laki-laki, untuk bayi, sehingga lebih condong aman. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an Asma radhiyallahu an Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, dari Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhuma. Siapa panggilannya Asma? Siapa? Apa? Dosa buka apa maksudnya? Bahasa Arabnya apa itu berarti? Bahasa Arabnya lari. Zu itu kalau mudzakkar, ini muannas. Zatun nitaqain. Zatu nitaqaini. Nun ta qaf ya nun, nitaqaini. Zatun nitaqain. Nah, apa sebabnya? Nah, ketika hijrah atau ketika dalam safar, beliau radhiyallahu anha melihat barang bawaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihan, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihan bagasi, maka dia pun menyobek kerudungnya atau kainnya, separuh untuk dipakai menutup aurat, separuhnya lagi untuk membantu Rasulullah SAW membawakan barangnya. Ini anak dua yang tertawa. Apa tadi? Siapa tadi? Asma? Yang sebelahnya siapa tadi? Apa Asma panggilannya? Jangan dia ajarin. Kalau taklim ngobrol ketawa-ketawa kayak gitu. Sudah enggak nulis, ketawa-ketawa, ngobrol bercanda pulang. Zatun nitaqain. Nah, Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma, Zatu nitaqain. Zatu nitaqain, pemilik dua kerudung atau dua ikat pinggang. Kain yang biasa diikatkan di pinggang. Nah, dan dia adalah ibunya siapa? Anaknya yang terkenal siapa? Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu, khalifah min khalifatil muslimin. Naam. Asma bintu Abi Bakar, ummu Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma. Qalat anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi damil hayd. Fi di sini bukan dzarfiyah. Fi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fi damil haid, bukan dzarfiyah yang artinya di dalam, tetapi fi di sini adalah sababiyah. Naam. Ai fi hukmi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda seputar hukum darah haid, yusibu az-zawba, yang mengenai pakaian, tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'
thumma tandahuhu thumma tusalli fihi muttafaqun alaih. Apa thumma di situ? Thumma huruf apa? Ha? Huruf ataf. Naam. Tahuttuhu apa itu? Fil apa itu? Tahuttuhu fil apa? Fil apa? Fil madhi. Fil madhi apa mudhari'? Ha? Fil madhi mabni ala, ada fi'il madhi mabni ala dhamma, fi'il mudhari'. Na'am, fi'il mudhari' tahuttu, ahuttu, nahuttu. Fi'il mudhari' itu tahuttu, fi'il mudhari'. Tahuttuhu mengeringnya, summa taqrusuhu bil ma', kemudian membilasnya dengan air, summa tamdahu, kemudian diperas apa itu, summa tusalli fi, muttafaqun alaih. Nah, kemudian salat dengannya, muttafaqun alaih. Apa kemarin muttafaqun alaih? Benar jawaban dia. Bukhari Muslim. Masya Allah, alhamdulillah. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pertama bahwa darah haid najis. Darah haid apa? Najis. Yang kedua, bahwa cara membersihkan darah haid atau cara membersihkan najis selain darah haid, yang penting intinya adalah menghilangkan najisnya. Tidak ditentukan, tidak dijelaskan berapa kali nyucinya. Yang penting intinya najisnya hilang. Yang penting intinya najisnya hilang. Nah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika ditanya oleh sahabiyah, bagaimana ya Rasulullah kalau darah haid sudah dicuci namun masih tertinggal bekasnya di pakaian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakfikil ma wa la yadurruki atharuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, cukup kamu cuci pakaianmu dengan air, adapun bekas yang menempel di pakaian maka itu tidak pengaruh. Tidak pengaruh, masih ada bekas nempel di pakaian maka tidak pengaruh. Karena terkadang apalagi di zaman dahulu yang serba kekurangan, mungkin zaman sekarang sudah ada cairan-cairan tertentu, sudah ada deterjen untuk menghilangkan bekas itu semua. Tetapi kalaupun itu tidak hilang pun sudah cukup. Kalaupun itu enggak hilang, itu sudah cukup. Nah, darah haid najis. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan cara membersihkan ketika misalnya ada darah haid yang menempel di pakaian dan mengering. Ini juga sekali lagi kondisi mereka zaman dahulu. Mereka zaman dahulu tidak mengenal pembalut seperti yang ada di zaman sekarang. Mereka hanya kadang-kadang menggunakan kain, sehingga terkadang mengenai pakaian mereka sampai kemudian kering tidak terasa. Ternyata sholat misal kelihatan di pakaiannya ada darah haid, ada bekas darah haid. Cara membersihkannya bagaimana? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tahuttu. Kalau memang ada yang nempel di pakaian, maka darahnya dikerik, kemudian dicuci dengan air, dibilas. Setelah itu boleh dipakai salat. Boleh dipakai salat. Yang ketiga di dalam hadis ini menunjukkan bahwa bukan suatu keharusan. Bukan suatu keharusan seorang harus mengkhususkan pakaian untuk salat. Seorang wanita misalnya atau laki-laki misalnya, dia mengkhususkan pakaian tertentu khusus untuk salat. Begitu dia musafir bawa pakaian khusus. Ketika dia di musalla, di rest area, di musalla, di pom bensin, di mana saja, dia masuk semua pakaiannya dipretelin semua. Sampai luarannya, dalamannya dilepas semua.
kemudian sholat dengan mukena, dengan pakaian yang dia bawa khusus, kemudian setelah itu ketika dia selesai sholat dipakai kembali pakaian itu semuanya. Enggak perlu seperti itu. Kenapa alasan Anda melepasnya? Alasannya Anda apa? Alasannya kalau alasannya najis, na'am. Kamu apa alasannya kamu lepas semua celana, sampai bahkan celana dalam kamu lepas? Najis. Thayyib. Kalau najis, nah, lepas. Tapi yang najis saja yang dilepas. Yang najis saja yang dilepas. Yang najis celana apa juga perlu. Yang najis dalaman yang dilepas. Itu kalau memang najis. Tapi kalau memang alasannya ragu, najis, enggak sih? Kenapa dilepas? Ragu. Itulah yang dinamakan waswasatus syaitan, khutuwatus syaitan. Maka kita katakan enggak perlu kamu ragu seperti itu. Selama kamu yakin bahwasanya tidak ada pakaianmu suci dari najis, pakaianmu jauh dari najis, pakai untuk salat dan jangan peduli dengan waswas seperti itu. Was-was sepertinya najis enggak perlu. Salat tinggal ditutupin dengan mukena, salat tinggal ditutupin kalau memang bawa gamis-gamis, kalau memang bawa sarung-sarung, salat selesai. Tidak perlu dilepas dan tidak perlu mengikuti waswasatus syaitan. Jadi tidak perlu mengkhususkan pakaian khusus untuk sholat, celana khusus untuk sholat, sarung khusus untuk sholat, sarung khusus untuk kondangan, sarung khusus untuk masa haid. Nah, tidak perlu seperti itu. Kalaupun dia mau mengkhususkan, silahkan. Tapi itu bukan suatu keharusan. Itu bukan suatu keharusan. Barakallahu fikum. Nah, ini beberapa pelajaran dari hadis Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anhu tentang cara membersihkan darah haid, darah nifas. Adapun darah yang lain barakallahu fikum yang sahih tidak najis. Selain darah nifas, darah haid tidak najis. Enggak najis barakallahu fikum. Darah mimisan, darah yang keluar, darah nyamuk yang sahih tidak najis barakallahu fikum. Na'am, ilahuna walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.